Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Seperti yang sudah saya bahas di minggu lalu, yaitu tentang estimasi. Nah, di dalam manajemen proyek ini ada model matematis yang bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi proyek, yaitu menggunakan COCOMO. Nah, COCOMO ini kepanjangannya yaitu dari Constructive Cost Model. Oke, di dalam estimasi sebenarnya ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu top down, kemudian bottom up, kombinasi top down dan bottom up, dan kemudian yang terakhir adalah model matematis. Nah, untuk yang top down ini biasa sering digunakan juga nih oleh perusahaan yang lain. Top down ini pendekatannya yaitu dimulai dari manajer yang atas melakukan estimasi secara detail. Ini biasanya mempertimbangkan pengalaman manajer tingkat atas maupun manajer sebelumnya hingga menengah. Nah, ini harus disamakan berdasarkan dari aktivitas yang sudah terjadi. Nah, kemudian dilakukan estimasi. Nah, pada manajer ini hanya manajer atas yang dapat melakukan estimasi. Manajer bawahnya tidak bisa mengusulkan biaya yang lebih tinggi maupun yang jadi maksimumnya itu adalah sama dengan estimasi yang sudah disusun oleh manajer yang atasnya. Jadi yang bawahnya tidak bisa melakukan estimasi lagi, jadi mengikuti yang sudah disusun oleh manajer yang atas. Nah, kemudian ada bottom up. Kalau bottom up ini berbeda jauh dengan top down. Nah, bottom up ini melibatkan semua sumber daya yang terlibat pada proyek tersebut. Jadi semua masukan, semua pendapat dijadikan satu untuk menyusun estimasi. Nah, cuman untuk bottom up ini jarang digunakan. Kenapa? Biasanya karena manajer tingkat atas kurang mempercayai sumber-sumber daya yang di bawahnya. Jadi dilebih lagi menggunakan bottom up ini lama karena menyatukan semua pikiran. Estimasinya disusunnya akan menjadi lama. Jadi biasanya sering digunakan itu top down. Nah, ini ada lagi kombinasi top down dengan bottom up. Nah, kalau kombinasi ini manajernya melibatkan semua manajer dari tingkat atas sampai tingkat rendah ini untuk melakukan estimasi, dan juga manajer tingkat atas biasanya menyiapkan sebuah note di dalam susunan proposal project. Nah, ini note-nya itu biasanya kalau misalnya kita sebagai manajer tingkat bawah akan melakukan penambahan perekrutan karyawan baru di tengah berjalannya proyek, itu bisa. Cuman biasanya manajer tingkat atas sudah memberikan batas maksimum, apakah dari segi biaya, waktu, atau penambahan karyawan. Maksimalnya misalnya 5, berarti ya hanya 5 orang itu yang bisa dimaksimalkan, berarti tidak bisa lebih dari itu. Jadi walaupun di dalam kombinasi top down dan bottom up ini melibatkan semua manajer, nah semua manajer tingkat bawah bisa lebih fleksibel dalam mengatur biaya, estimasinya, waktu, dan juga sumber daya manusia. Ini cuman tetap dibatasi oleh manajer tingkat atas. Nah, ini ada yang terakhir yaitu model matematis. Model matematis yang akan kita gunakan ini adalah COCOMO. Jadi kepanjangannya adalah Construction Cost Model. Nah, COCOMO ini sebenarnya algoritma estimasi untuk biaya perangkat lunak yang sudah dikembangkan oleh Barry Bohm. Nah, model COCOMO ini bersifat terbuka dan detail dipublikasikan, termasuk perkiraan biaya, kemudian asumsi, dan juga model dan biaya disertakan dalam perkiraan menyatakan secara eksplisit. Oke, ini ada basic COCOMO, mohon diperhatikan. Ini rumus-rumus yang akan kita pakai nanti untuk perhitungan. Kita sepakati bahwa E adalah effort, kemudian D adalah duration. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghitung productivity dan juga average staffing. Nah, ini ada software project di dalam COCOMO. Kita bagi menjadi 3, ada organic, ada semi-detached, kemudian ada embedded. Nah, untuk yang organik ini dalam projectnya skala kecil. Nah, biasanya hanya pembuatan situs mandiri atau perusahaan, atau biasanya kita sebut dengan company profile.
Nah, kemudian ada semi detached, ini menengah. Ini biasanya untuk project membuat transaksi sistem pada basis data sebuah bank. Jadi sebenarnya yang bisa kita gunakan ini termasuk ke semi detached. Kemudian ada embedded, ini kompleksitasnya yang tinggi. Kemudian ketergantungan pada lingkungan aplikasi yang lainnya, ini saling terlibat. Bukan hanya project yang kita bangun, bukan hanya satu project. Nah, ini saling terlibat dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, misalnya ini aplikasi pengontrolan pada pesawat terbang. Karena kalau tidak ada satu aplikasi tersebut, proyek yang dibangun tidak akan berjalan. Nah, ini untuk menghitung berdasarkan Kokomo. Langkah yang pertama, kita harus melakukan estimasi informasi nilai domain. Nanti kita akan menghitung semua total domainnya. Kemudian kita akan menyesuaikan kompleksitas proyek berdasarkan faktor pemberat atau cost driver. Nanti untuk yang cost driver ada ya, nilainya tetap sudah ditentukan dari rumus. Kemudian yang ketiga, ini yang menghitung log. Log ini kepanjangan dari line of code. Nah, tekniknya ini menghitung dari log atau FP dari tabel berdasarkan bahasa pemrograman. Nanti nilainya juga sudah ditentukan. Kemudian memilih kompleksitas project. Ini apakah nanti project kita dari termasuk organik, embedded, atau ke semi detached. Nah, kemudian menghitung estimasi dan durasi. Oke, nah ini ada tabel log atau FP rata-rata ini yang tadi ya. Nah, ini nanti setiap kita mau membangun sebuah project, kita pastikan dulu kita akan membangun dengan menggunakan bahasa apa. Nah, umumnya sih kita menggunakan bahasa berorientasi objek, berarti nilai lognya adalah 30. Ya. Ini ada macam-macam, ada assembly, kemudian ada generator kode, ada kemudian nah ini ada database, misalnya kita menggunakan Oracle atau SQL dan lain-lain. Ini nilai lognya adalah 20. Nah, ini ada 14 pos kompleksitas faktor yang harus kita hitung. Ini nanti akan kita beri bobot semuanya. Bobotnya mulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, 0 sampai 5 ini untuk yang 0 yaitu sangat tidak penting. Misalnya nih, ada di dalam 14 pos kompleksitas ini ada online data entry. Nah, online data entry di project kita hitung ini adalah nanti sangat penting di dalam aplikasi yang akan kita buat atau sistem yang akan kita buat. Karena sangat penting berarti nilainya adalah 5 gitu. Atau misalnya fleksibilitas bagi pemakai, kita anggap itu tidak penting. Berarti kalau tidak penting nilainya adalah 1. Oke, paham ya? Nanti bisa ditanyakan setelah ini. Nah, kemudian ada informasi nilai domain. Informasi nilai domain juga ini tetap. Nah, informasi nilai domain kita harus ada ke 5 ini, yaitu jumlah input pemakai, jumlah output, kemudian inquiry, jumlah file, dan jumlah external interface. Kalau misalnya kita anggap bahwa misalnya jumlah input ini nilainya kita anggap ini kompleks pada saat pembuatannya, berarti nanti kita beri bobot 6. Ya, nanti ada contohnya setelah ini. Nah, ini untuk penjelasannya. Input pemakai ini setiap input data user yang dipakai untuk menjalankan. Kemudian output ini setiap hasil output ya dari proses yang ditampilkan. Misalnya nih, saya mau bikin proses outputnya adalah grafik. Nah, grafik seperti kita ketahui itu biasanya ada di kompleks maupun menengah ya, karena cukup sulit menyatukan semua data. Nah, kalau kompleks berarti kan tadi di jumlah outputnya nilainya bobotnya adalah 7. Berarti nanti kita masukkan di kompleks dan bobotnya adalah 7. Nah, kemudian ada inquiry pemakai. Ini setiap online input yang menghasilkan responsif software secara langsung. Kemudian jumlah file, ini setiap master file yang menjadi bagian dari aplikasi apa aja. Misalnya kita membuat master file, dokumen upload, ataukah dokumen yang di backup, kita masukkan ke dalam jumlah file. Kemudian ada external interface. Ini setiap interface atau sarana eksternal yang menyalurkan informasi dari sistem ke sistem yang lainnya.
Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ini sudah ditentukan input pemakai, ada jumlah output, jumlah inquiry, dan juga jumlah file. Nah, ini contohnya adalah yang akan kita bangun. Misalnya saya akan membangun game. Nah, berarti ada input keyword pencarian game. Saya anggap ini adalah mudah, berarti simple. Nah, kemudian saya mau menampilkan feedback. Feedback juga masih mudah ya. Tinggal membuat interface, kemudian nanti usernya tinggal input dan juga outputnya muncul. Nah, kemudian contoh yang sulitnya ini ada di list game atau misalnya artikel dan komen artikel pada game tersebut. Nah, saya anggap ini adalah menengah karena cukup sulit untuk mengerjakannya. Berarti kita untuk menengah di jumlah inquiry tadi nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 4 ya. Oke, next, nanti setelah semua kita tentukan, baru kita hitung nilai bobotnya totalnya berapa. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung cost driver dulu untuk menghitung FP. Nah, menghitung cost driver yang tadi saya sebutkan, yaitu ada 14, dimulai dari backup dan recovery sampai dengan fleksibilitas. Nah, ini bobotnya adalah 0 sampai dengan 5. Tadi 0 sampai 5-nya sudah dijelaskan. Nah, ini salah satu yang tidak penting saya gunakan itu komunikasi data, kemudian keberadaan lingkungan, karena game tidak memerlukan itu, berarti nilainya 0, tidak penting. Nah, untuk menghitungnya yaitu tadi berdasarkan rumus kalau FP itu count total dikalikan dengan rumusnya 0,65 ditambah 0,1 dikali jumlah kompleksibilitas. Nah, tadi sudah kita dapatkan kalau count total itu 105 sebelumnya. Nah, baru kita hitung dikali dengan total kompleksitas. Ini tadi yang 14 ini setelah ditotal ada nilainya 36, didapatkan hasil 106,05. Oke, lanjut saya akan menghitung size. Saya di sini menggunakan dalam membangun game menggunakan bahasa pemrograman PHP yaitu CI framework, dan juga menggunakan database-nya adalah MySQL. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa log untuk pemrograman berorientasi objek itu nilainya adalah 30. Nah, yang kita lihat adalah CI-nya karena intinya di sana. Nah, FP-nya tadi sudah kita tentukan 106,05. Nah, tinggal kita kalikan dengan log yaitu 30 dan hasilnya adalah 3181,5. Lanjut kita akan menghitung effort dan duration. Nah, untuk yang effort tadi nilai CA, MA dan juga ya CA, MA, CB dan MB-nya sudah kita tentukan. Yang software project yang ada organic, semi detached dan juga embedded. Nah, karena ini projectnya adalah semi detached, nah maka nilai CA-nya adalah 3. Nah, nilai MA-nya adalah 1,12, nilai CB-nya adalah 2,5 dan MB adalah 0,35. Ini untuk menghitung effort tinggal dikali 3 dikali size-nya adalah tadi 3181,5 pangkat 1,12, hasilnya adalah 10,96. Ini berarti 10 atau 11 orang ya, 11 orang per bulan. Nah, kemudian berarti untuk project ini kita membutuhkan 11 orang dalam pengerjaan projectnya. Nah, untuk yang durasi waktu pelaksanaannya saya dapatkan 5 bulan. Rumusnya tadi ya sudah, CB-nya kita tentukan 2,5 dikali tadi effortnya adalah 10,966 sekian pangkat 0,35. Berarti durasinya sekitar 5,78 bulan atau bisa kita bulatkan selama 6 bulan. Nah, ini yang terakhir adalah menghitung productivity, yaitu dengan rumus size dibagi effort. Nah, size-nya tadi sudah didapatkan 3181,5 dibagi 10,966 dengan hasil 0,29. Berarti produktivitasnya dalam kilo line of kodenya, berarti dalam ribuan kodenya
Nah, ini adalah per bulannya adalah 0,29. Nah, yang terakhir ada hitung average staff. Nah, rata-ratanya ini kita menggunakan effort dibagi durasi. Tadi effortnya adalah 10,966 dibagi durasi kerjanya adalah 5,7 atau 6 bulan ya. Nah, berarti nilainya adalah 1,8 orang. Nah, berarti kita membutuhkan rata-ratanya itu dalam pengerjaannya itu 2 orang. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh via chatroom PJJ STT Bandung ya. Kalau sudah selesai menonton videonya, silakan tanya bentuk apapun. Silakan gabung kembali ke PJJ STTB. Assalamualaikum.